Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Wandi Barboy Silaban, redaktur Kota dan Politik Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Koreksi kebijakan impor beras. Harga pangan utama yakni beras mengalami peningkatan signifikan sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga ini terjadi hampir di semua daerah termasuk Lampung. Padahal provinsi ini merupakan daerah penghasil beras pemasok stok nasional. Pemicu kenaikan harga karena produksi menurun akibat banyak faktor hingga menyebabkan gagal panen. Biang kerok lainnya adalah penaikan BBM awal September lalu. Kebijakan ini turut memicu harga beras naik di tingkat produsen. Dari sisi harga, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS menunjukkan terjadi kenaikan secara bulanan pada harga beras sejak pertengahan tahun. Sejak Juli 2022, harga beras di pasar tradisional mengalami kenaikan sebesar 3,46% dibandingkan bulan September. Harga beras di pasar tradisional naik dari Rp11.750 per kilogram menjadi Rp11.950 per kilogram pada Oktober. Selain itu, harga beras bulan Oktober menembus angka Rp12.000 per kilogram. Harga bakal terpicu lagi, biasanya menjelang akhir tahun. Ada kecenderungan kenaikan harga beras yang berulang setiap tahunnya. Ini disebabkan adanya peningkatan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Ketersediaan stok yang mencukupi akan membantu menjaga kestabilan harga beras. Stabilnya harga ini akan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Atas kondisi ini, pemerintah berencana membuka kembali keran impor beras. Berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, cadangan beras pemerintah atau CBP hanya 426.573 ton, sementara jumlah stok beras yang harus dimiliki pemerintah hingga akhir tahun untuk ketahanan pangan harus mencapai 1,2 juta ton. Sebenarnya impor beras perlu dipertimbangkan jika Indonesia dihadapkan pada 3 kondisi. Pertama, ketersediaan cadangan beras tidak mencukupi hingga waktu panen tiba. Kedua, harga beras mengalami peningkatan baik di pasar tradisional maupun di supermarket. Ketiga, harga beras nasional lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar internasional. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan, impor pangan bisa dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Namun, tidak ada salahnya jika pemerintah mempertimbangkan opsi impor beras dengan tujuan menjaga kestabilan harga di dalam negeri yang cenderung tinggi. Impor ini juga perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan hingga akhir tahun dan sebelum musim panen tiba yang diprediksi pada Februari mendatang. Sebab, jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand, harga beras di Indonesia juga masih cenderung mahal. Proses produksi yang belum efisien bisa menjadi perhatian untuk diatasi agar proses produksi beras menjadi lebih efisien, harganya terjangkau, dan kualitasnya berdaya saing. Peningkatan produktivitas pangan dan peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi pertanian yang modernisasi bisa menjadi solusinya. Buka tutup keran impor harus dilakukan. Impor boleh dilakukan untuk menjaga stok atau cadangan pangan nasional. Selain itu, harus memperhatikan harga gabah di tingkat petani supaya tidak jeblok dengan adanya impor beras. Jangan pula impor beras ini menjadi celah kesempatan buat sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan.
Alih-alih menjaga stok pangan nasional, malah menjaga stok kantong mereka yang culas dari dibukanya impor beras. Oke Bang Boy, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Iya Mbak Rin, tajuk Lampung Pos hari ini kita mau mengangkat soal koreksi kebijakan impor beras. Kenapa kita mengangkat judul ini? Karena kita tahu ya saat ini kan pemerintah berupaya kembali untuk membuka keran impor beras nih Mbak Rin. Jadi apalagi kondisinya kita tahu harga pangan kita khususnya beras ya itu saat ini sedang mengalami peningkatan yang cukup drastis ya, ya Mbak ya, ketimbang sebelumnya. Jadi memang pemerintah berupaya untuk membuka kembali impor beras ini karena berbagai kondisi masalah beras ini yang seperti stok yang tidak mencukupi, juga kebutuhan produksinya juga masih kurang gitu ya, itu yang menyebabkan pemerintah harus kembali membuka keran impor beras seperti itu Mbak Rin. Baik, tentu kita juga sebenarnya bertanya-tanya ya Bang Boy, kalau kita lihat Indonesia dengan beberapa tentunya pertanian yang cukup banyak dalam sektor padi, kita mungkin bingung kenapa sampai kita kok ternyata kurang pasokan berasnya. Bahkan sebenarnya beberapa daerah mampu untuk melakukan ekspor beras. Nah sekarang tiba-tiba kita akan mempertimbangkan untuk impor beras. Sebenarnya apa faktor yang mempengaruhinya Bang? Iya, jadi banyak faktor ya Mbak Arin ya yang mempengaruhi kenapa kita mesti membuka keran impor beras itu. Salah satunya tentu saja karena dampak kenaikan BBM, tentu saja itu turut mempengaruhi bagaimana beras juga menjadi semakin mahal, semakin harganya sulit dijangkau. Jadi bukan hanya itu dampak BBM banyak sekali. Belum lagi masalah gagal panen, Barin. Gagal panen juga masalah yang cukup ini ya, sering berulang gagal panen. Jadi memang negara kita ini memang sedang menghadapi dilema seperti itu ya di tengah kondisi, apalagi ini juga kita tahu ekonomi global juga sedang mengalami resesi ekonomi. Jadi memang ya itulah berbagai faktor itulah Mbak Arin yang menyebabkan kembali keran impor beras harus dibuka lagi seperti itu. Ya, tentunya ada banyak pertimbangan sehingganya pemerintah memutuskan untuk mempertimbangkan adanya impor beras ini ya Bang ya. Dan kita juga masih akan dalam pembahasan tersebut dan tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.